Mbak Sheila. Jadi memang untuk situasi darurat seperti ini memang vaksinasi ini menjadi hal yang wajib nih Pak, ya Pak. Kalau misalnya ada yang menolak nih Pak, kan misalnya kita berharap memang masyarakat ini secara keseluruhan bisa mengikuti vaksinasi COVID-19 ini. Namun kan kita tidak bisa mengatur pendapat dari beberapa masyarakat. Bahkan bisa saja terjadi masyarakat ini kekeh untuk tidak mengikuti vaksin. Jika memang jumlahnya yang menolak ini sangat banyak, apakah tidak penjara ini apakah tidak penuh nih Pak kalau menurut Bapak? Iya itulah Mbak Sheila. Jadi sebenarnya apa ya, kewajiban itu harusnya tidak harus diikuti dengan sanksi pidana ya, karena ini ada bukan sebuah kejahatan menurut saya, tetapi hanya memang saya kurang tahu kemudian apa yang kemudian menyebabkan beberapa masyarakat tidak setuju atau menolak vaksinasi ini. Meskipun kita harus fair ya, ini adalah upaya terbaik yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau memang pembuatan vaksin itu, kalau kita baca literasi itu normal itu 10-15 tahun. Jadi pembuatan vaksin normal itu 10-15 tahun untuk dikatakan sempurna, bagus, tidak efek samping dan sebagainya. Karena perlu uji coba terus ke manusia, ke hewan dan sebagainya. Nah ini kan kita sangat mendesak sekali Mbak. Jadi cuman berapa bulan kalau kemudian kita lihat dari 2018 ada corona sampai sekarang kan, kemudian kalau nggak segera dipaksakan takutnya semakin menyebar dan orang semakin banyak meninggal. Sehingga memang ini kondisi yang tidak normal betul. Pemerintah saya yakin juga sebenarnya dilematis juga antara kemudian wajib atau tidak begitu. Mewajibkan sebenarnya juga gini, kita harus jujur ya, Bio Farma itu kan melakukan uji klinis yang ketiga sekarang sedang berlangsung. Ya belum keluar nih gitu. Jadi belum secara seperti tadi saya katakan normal vaksin yang dibuat bertahun-tahun ini kayak memang ada semacam spesial case ya. Jadi case khusus yang kemudian harusnya belum waktunya dikeluarkan gitu. Sehingga sekali lagi kita belum tahu nih nanti dampak-dampaknya apa vaksin ini gitu. Karena uji cobanya juga baru 2 kali diuji klinisnya, yang ketiga juga belum. Sehingga wajar ya ketika ada masyarakat yang kemudian bertanya begitu. Kemudian apa nanti seperti apa ya, ada dampak negatifnya ya begitu. Nah cuman kalau saya menyampaikan Mbak, boleh kemudian negara mewajibkan atau bahkan memberikan sanksi pidana, tapi negara harus berani. Satu, negara menggratiskan vaksin ini, karena bagaimana mau wajib kalau kemudian harus bayar, mereka untuk makan aja sekarang sulit kan begitu. Satu, gratis. Yang kedua adalah pemerintah harus berani menjamin bahwa ini sudah halal ya, uji klinis pertama halal terutama bagi agama muslim, kemudian bahwa vaksin ini tidak berdampak negatif bagi tubuh, efek samping dan sebagainya, dan yang ketiga kualitasnya jelas-jelas bisa menyembuhkan. Nah kalau sudah pemerintah berani menjamin ini, dan kalau ada kesalahan ya, sekali lagi ada dampak negatif ke tubuh masyarakat, negara harus siap bertanggung jawab. Negara menjamin akan mengobati sampai sembuh. Nah itu saya yakin masyarakat akan berani. Gitu. Sehingga sekali lagi saya sebagai masyarakat biasa berharap pemerintah untuk pertama melakukan sosialisasi ini dengan baik, kemudian tadi satu menggratiskan, yang kedua memastikan kehalalannya, kualitasnya, dan juga dampak-dampak negatif itu nggak akan terjadi. Yang ketiga menjamin, Mbak, kalaupun ternyata ada efek-efek lain, pemerintah harus memastikan bahwa akan dijamin pemerintah. Gitu. Akan dijamin seluruh biaya-biaya pengobatan sampai sembuh, sehingga ini betul-betul masyarakat yakin, nggak dijadikan kelinci percobaan, tapi masyarakat mendapatkan kepastian keselamatan dan kesehatan dari negara. Saya yakin kalau itu diterapkan akan banyak masyarakat yang berani dan optimis melakukan vaksinasi. Kayak gitu sih Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.